Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Bukunya Pak Kojem yang banyak ditanyakan orang, tapi tidak terbit-terbit lagi gitu, tentang Makrifat Kasunyatan. Nah, secara esensi, apa pergulatan batin yang ada dalam diri Pak Kojem sehingga kemudian melahirkan buku itu, dan secara substansial buku itu sebenarnya bicara tentang apa, Pak Kojem? Iya, jadi buku Makrifat Kasunyatan itu 2 jilid. Dan satu jilidnya kira-kira ya 400 halaman lebih ya satu jilidnya ya. Jadi kalau 2 jilid ya 800-an halaman ya. Nah, yang perlu saya sampaikan, Makrifat Kasunyatan itu sebenarnya menggabungkan, ya kan? Menggabungkan nilai-nilai dalam agama Islam yang kita kenal puncaknya pada makrifat, ya. Sedangkan bagi orang Jawa, nilai-nilai yang paling tinggi itu adalah pada kasunyatan. Nah, buku Makrifat Kasunyatan itu diambil, ya, pelajaran itu dari ajaran Siti Jenar yang tertulis, yang tidak setiap orang punya. Nah, makanya di situ saya kupas. Jadi misalnya yang termasuk di dalam Makrifat Kasunyatan, ya, jadi artinya ada martabat 7 yang upasnya dari Ahadiyah sampai Insan Kamil, ya. Tapi ada martabat 7 ngupasnya dari Syajaratul Yakin. Nah, jadi yang penting urut-urutannya. Nah, tentunya karena itu bisa berpuluh-puluh halaman untuk itu, ya kita tidak bisa nguraikan di sini. Ya, tapi kalau ingin mengetahui, saya persilakan membaca buku, ada buku itu pada Makrifat Kasunyatan jilid 1. Jadi itu tentang Makrifat Kasunyatan secara esensi ya Pak Kojem ya? Iya, itu martabat 7 itu kan 4 bagian yang perlu dijelaskan lebih dulu. Ya. Masalah apa itu martabat 7? Martabat 7. Iya, kita kupas martabat 7 itu. Martabat 7 itu apa aja, Pak? Ya, martabat 7 itu yang dimulai dari, kalau dari atas itu ada Ahadiyah, terus Wahdat, Wahidiyah, terus alam misal, ya. Nasud. Iya, jadi itu sampai Nasud itu manusia kan, sampai nanti insan kamil, ya. Jadi itu, dan itu saya kupas dari berbagai aspek, kan. Nah, selanjutnya kan kita masuk ke alam hakikatnya, misalnya neraka itu apa, surga itu apa, itu sampai dalam sekali. Apa tuh kalau menurut Siti Jenar, hakikat dari surga, hakikat dari neraka? Iya, jadi kan bagi Siti Jenar, ya, kan sudah dikatakan bahwa pada hakikatnya semua ini hidup, pada hakikatnya. Akan tetapi, ya, sebagai sesuatu ia mengalami kematian. Ya, sesuatu itu seperti gini kan, ini sebenarnya hidup, tapi karena tidak terorganisasi di dalam kehidupannya, jadi kelihatan seperti barang mati. Kalau barang mati, kita nggak bisa makan terus diri kita jadi hidup, barang mati. Barang mati kalau dimakan ya membuat orang mati, kan gitu kan. Jadi ini barang hidup, cuma tidak terorganisasi. Tidak terorganisir ya? Iya, tidak terorganisir. Kita ini, ya, kumpulan dari sel-sel yang hidup. Jadi kalau misalnya sel itu dimatikan, kan menjadi tidak terorganisir. Makanya manusia secara utuh badannya menjadi mati. Jadi seperti itu. Jadi tidur itu kematian. Ya. Ada mimpi kan di dalam tidur kan. Padahal secara fisik kita nggak merasakan apa-apa. Ya seperti itu. Jadi keberadaan itu ada terus. Nah, tapi jangan dinyatakan sebagai lokal atau satu tempat, gitu loh ya. Nah, ketika semua ini bisa merasakan, ya, terbebas dari segala macam perasaan menderita dan sebagainya, ya hakikatnya orang itu sudah di surga.
mau cari kemana lagi kan gitu kan. Saat kemudian kita memaknai bahwa secara substansial pemahaman tentang surga tadi seperti yang disampaikan oleh Siti Jenar, berarti masuk surga itu tidak ada kaitannya sama agama dong Pak Gojim? Apanya? Loh, memang nggak ada. Agama itu kan petunjuk pada suatu masa, pada suatu bangsa. Sedangkan manusia itu sendiri adanya sudah sejak jutaan tahun yang lalu. Iya kan? Nah, sedangkan kalau agama itu baru ribuan tahun yang lalu. Nah, semua kan dengan konsekuen. Ada agama, tidak ada agama kan dengan konsekuen. Oh ya, konsekuensi logis dari tindakan-tindakannya. Dari gitu tindakan-tindakannya. Makanya saya katakan, apakah orang yang hidup di negara komunis yang tidak percaya dengan Tuhan, terus kelakuannya buruk? Enggak juga. Lah, enggak juga kan. Justru banyak yang indeks persepsi korupsinya rendah malahan gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran dari awalnya itu lebih ditekankan iman dan amal saleh. Orang di belakang hari malah meninggalkan prinsip iman dan amal salehnya itu, lebih ke kepercayaannya itu. Dicari kemanapun yang dicari ya tetap kan hidup merdeka, hidup tidak ada tekanan, tidak ada penindasan. Ya itu sama dengan neraka kan. Ketika saat sekarang ini hidup, kata Siti Jenar, tapi kita itu menderita, kita itu ya berarti kita di dalam neraka. Kemanapun kita cari, misalnya, oh itu nanti di alam gaib, tetap itu hanya kelanjutan saja. Kelanjutan saja. Tapi itu ada. Kelanjutannya itu emang ada. Kelanjutan itu kan selalu ada. Oke. Kalau tidak ada kan berarti tidak berlanjut. Oh iya. Iya, kelanjutan selalu ada. Tidak cokromanggilingan. Nah, tidak cokromanggilingan. Sama dengan gini loh, ya. Ketika kita itu ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau melihat Al-Quran ya pada surat Al-Imran ya ayat 133 ya kan di situ dikatakan ya bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Ya kan? Kalau surga itu seluas langit dan bumi, maka orang itu bertanya, di mana ya Rasulullah keberadaan neraka itu? Nah, Rasulullah tidak menjawab, oh nerakanya di sana, tidak. Ya, tapi Rasulullah menjawab, kalau ya malam tiba, di mana siang itu? Ya kan? Orang kan nggak bisa menjadi nggak ada. Kalau nggak ada besok nggak ada terus kan gitu kan? Faktanya besoknya ada lagi. Jadi seperti itu. Ya. Nah, orang mati ini kan tadi kan hanya masalah sistem organisasi atau tidak terorganisasi life kita, kehidupan kita. Jadi sekarang ini kita terorganisasi dengan tubuh kita. Kehidupan itu terorganisasi dengan tubuh kita. Tapi hidup kan nggak pernah mati. Yeah. Nah, ketika kita yang mati, itu badannya saja yang tidak terorganisasi. Karena tidak terorganisasi, tidak bisa digerak-gerakkan, tidak bisa diawetkan dan sebagainya oleh dirinya. Kecuali orang pakai zat pengawet, itu lain lagi. Ya. Nah, jadi di sini sang hidup mengalami, ya, sama dengan kita misalnya dalam tidur itu, ya, maka doa Nabi Muhammad apa tidur, ya, adalah mati, ya kan. Dan ketika bangun itulah kehidupan kalian. Ya, misalnya di dalam buku Makrifat Kasunyatan jilid 2 itu ditekankan oleh Siti Jenar bahwa syahadat itu ya kan bukan syahadat kepada sebuah omongan tapi pada dirinya. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah. Ya kan terjemahannya kan sederhana. Ya. Saya ya bersaksi ya kan tiada Tuhan selain Allah. Nah, bersaksi itu kan harus dikupas. Jadi bersaksi tidak sama dengan ngomong. Ya. Saya bersaksi ini ngomong kan gitu kan. Tapi kalau saya bersaksi dalam pengertian itu sebagai ungkapan batin, berarti diri kita ini bersaksi. Ya. Kita bersaksi. Semua ini yang membuat sel-sel hidup kita yang saya bilang ini angkat jari, nah ini bersaksi.
inilah hakikat yang menggerakkan itu Allah itu. Jadi saya paham. Kayak orang di pengadilan itu bersaksi itu gitu. Iya, orang di pengadilan bersaksi itu seperti itu. Dan kita tidak bisa berdusta. Iya. Ya, nah orang-orang kan ini ngomong. Kalau ngomong ya habis itu bisa berdusta, ya kan? Bagaimana orang mengisi masjid penuh, tapi setelah itu ada sandal hilang dan sebagainya. Ya. Di luar terus mengucapkan kotor, nggak bersaksi dia. Iya. Ya, karena dia lupa bahwa orang-orang yang diumpat dan sebagainya itu adalah manifestasi Allah itu sendiri. Iya. Oh iya juga ya Pak Kojim. Lah iya. Ya, kalau syahadat ngomong, ya kita mengerti. Tapi syahadat dengan benar nggak akan berani. Begitu pula dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Aku bersaksi ya bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Nah, pertanyaannya, di mana Anda bersaksi? Orangnya mana? Ya, karena Muhammad itu sebagai orang sudah wafat. Oke, terus yang Ya kita kan? saksikan sebagai Ya, apa? yang kita saksikan kan nurnya. Nur Muhammad yang ada dalam diri setiap kita. orang. Iya. Oke. Jadi nur dan Allahnya ini merupakan suatu pasangan istilahnya. Prinsipnya di setiap tubuh manusia itu nggak peduli agamanya apa selalu ada Nur Muhammad. Ini selalu ada. Maupun di event itu dia orang Buddha, orang Hindu. Iya. Makanya dengan Nur Muhammad itu, nur itu cahaya. Cahaya itu lebih dari sekedar sinar yang terpancar ini. Oke. Dia merupakan essence, ya, esensi dari cahaya itu sendiri. Makanya di tempat lain disebut ya nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya. Nah, disitulah dikupas di makrifat kasunyatan. Iman itu apa? Pengakuan kan. Saya misalnya melakukan sesuatu. Kalau saya tidak punya keimanan, berarti bisa melakukan sesuatu itu pura-pura. Tapi kalau saya ada pengakuan kan, saya ini harus ya tulus dengan diri saya. Ya, meskipun itu dengan diri saya juga namanya iman, ada pegangan pokok. Ya. Sama kan, kadang-kadang Al-Quran itu menyatakan Allah itu sebagai ana, sebagai aku. Tapi kalau kita ditanya, lalu akunya di mana? Nah, disinilah masuk makrifat kasunyatan kan gitu kan. Akunya di mana kalau gitu ya. Nah, misalnya di surat Toha ya, ayat 14 misalnya kan mengatakan di situ. I'lamu innani anallah. Ya, ketahuilah bahwa aku ini Allah. Ya. Aku ini Allah, aku ininya siapa ini? Nah, itu masalahnya kan. Ini harus dikupas dalam bentuk makrifat, ya kan? Jadi aku ini Allah, ya. Itu kan sama dengan pembaca itu disuruh merenungkan itu. Makanya di situ terus dilanjutkan, ya. Wa aqimus sholata li dzikri. Maka tegakkan sholat itu untuk mengingat diriku. Nah, jadi selama ini sholat kan bukan untuk mengingat diriku. Coba orang itu sholat terus karena ingat dirinya, dia nggak akan berani berbuat mungkar, tidak akan berani berbuat faksya, ya, keji, ya, karena itu sama dengan melawan dirinya. Tapi ini kan asas makrifat kasunyatan. Untuk orang bawah, pikirannya kan, iya belum sampai ke sana. Anak TK ya Pak Jim. Nah iya, belum sampai ke sana. Nah, makanya dia di dalam Al-Quran setelah aqimus sholata li dzikri fa'budni, maka beribadah kepadaku. Maksudnya beribadah kepadaku itu kebaktian hidup itu ya kepada punjernya diri itu. Nah, kunya kan nggak bisa dicari di sana kan gitu. Nah, ini sekali lagi, tapi itu kan kalau kita sudah belajar makrifat kasunyatan, terus bisa memahami, oh iya ya, kalau dalam makrifat kasunyatanya. Jadi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sebenarnya membuat manusia benar-benar perilakunya itu ya kalau berbuat jahat tidak berani terhadap dirinya sendiri gitu loh. Bukan tidak berani karena ada Allah yang di luar, enggak.
terhadap dirinya sendiri itu menjadi tidak berani. Karena dirinya sendiri itu manifestasi kehadiran Allah itu sendiri. Nah, jadi di situ. Dalam banget ya Pak Ya, Kojem. memang dalam sekali. Nabi Muhammad itu, ya kan, selama di Madinah itu, ya, melakukan 36 kali perang. Ya, ini hadis, Iya. ya kan. Yang 27 kali perang dalam 10 tahun itu dipimpin sendiri. Tetapi tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah membunuh orang. Di ajaran Jawa ada yang namanya aksara Jawa, Hono Coroko, Doto Sawolo, Podojoyonyo, Monggo Potongo, yang ternyata terkandung sebuah pesan-pesan spiritualitas di dalamnya. Ya, sebuah bangsa di dunia ini itu memiliki peradaban maju setelah bangsa itu memiliki aksara. Sesederhana apapun aksara itu,